Shalom, selamat pagi. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan 4 materi. Yang pertama yaitu implementasi wawasan Nusantara. Yang kedua, konsep dan urgensi integrasi nasional. Yang ketiga, konsep dan urgensi konstitusi dalam kehidupan berbangsa. Yang keempat yaitu kewajiban dan hak warga negara dalam dinamika HAM di Indonesia. Di sini kami beranggotakan 8 orang, yaitu yang pertama Arniati Palino, yang kedua Desti Logen, yang ketiga Veronica Salembe, saya sendiri, yang keempat Selpiana Tikurara, yang kelima Julia Lepung Bulan, yang keenam Mercy Pondi, yang ketujuh Salmon Andi Padang, dan yang kedelapan Gina Miranda. Di sini saya akan menjelaskan tentang implementasi wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara adalah penerapan wawasan Nusantara yang tercermin dalam pola pikir, sikap, hingga perbuatan di mana bisa dilakukan dalam berbagai kehidupan bermasyarakat dan bernegara, baik di bidang sosial, budaya, politik, maupun ekonomi. Yang materi selanjutnya akan dilanjutkan teman saya Arniati Palino. Kami persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai contoh dan pentingnya implementasi wawasan Nusantara. Yang pertama, kita masuk ke dalam contoh-contoh implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, menghormati orang lain. Yang kedua, terlibat dalam kegiatan masyarakat seperti gotong royong. Yang ketiga, menjalin hubungan yang baik dengan masyarakat. Alasan mengapa diperlukan implementasi wawasan Nusantara, karena implementasi wawasan Nusantara sangatlah penting bagi kehidupan kita dan kita harus menerapkannya. Seperti contoh tadi, kita harus terlibat dalam kegiatan-kegiatan masyarakat seperti mengikuti gotong royong bersama masyarakat, dan kita juga harus menghormati orang-orang yang ada di sekitar kita, baik itu orang muda, anak-anak, maupun orang tua. Kita harus semua menghormati baik itu pendapat mereka, masukan mereka, kita harus menghormatinya. Nah, dengan demikian kita sudah menerapkan implementasi wawasan Nusantara, berarti kita sudah menjaga kedamaian, keamanan, dan kerukunan negara kita, sehingga negara kita tidak mudah terpecah belah. Nah, itu mengenai contoh dan pentingnya implementasi wawasan Nusantara. Dan materi selanjutnya yang akan dipaparkan oleh teman saya yaitu konsep dan urgensi integrasi nasional. Kepada yang akan memaparkannya, saya persilakan. Shalom, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan membahas tentang konsep dan urgensi integrasi nasional. Konsep dan urgensi integrasi nasional mampu berdisiplin untuk mewujudkan integrasi nasional dan mengkokohkan persatuan dan kesatuan bangsa dan wadah NKRI. Mampu mengevaluasi urgensi integrasi nasional sebagai salah satu parlementer persatuan dan kesatuan bangsa, dan wadah NKRI mampu mengajukan hasil studi kasus terkait esensi dan urgensi nasional sebagai salah satu parlementer persatuan dan kesatuan. Integrasi nasional adalah kesadaran identitas bersama di antara warga negara lain. Berarti bahwa meskipun kita memiliki kasta yang berbeda, agama, daerah, dan berbicara bahasa yang berbeda, kita mengakui kenyataan bahwa kita semua adalah satu. Berikut contohnya akan dibahas oleh teman saya yaitu Selpiani Tikurara. Ya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Selpiani Tikurara, NIM 12 20 20 77 50. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pentingnya integrasi nasional. Pentingnya membangun integrasi nasional, munculnya rasa kebersamaan ini dilatar belakangi oleh adanya kebersamaan nasib, kebutuhan, kondisi, dan cita-cita dari beberapa manusia. Perasaan yang sama menjadikan mereka tidual,
mudah untuk diadu domba dan terpecah belah, tetapi memunculkan semangat persatuan dan kesatuan serta semangat untuk berbuat demi kepentingan bersama. Oleh karena itu, membangun integrasi nasional itu sangat penting pada kehidupan bernegara dan juga mewujudkan cita-cita dan tujuan negara, bahkan memelihara rasa kebersamaan. Adapun faktor-faktor yang perlu diperhatikan untuk membangun integrasi nasional yang menetap dan kokoh di Indonesia. Di antaranya, pertama, adanya kemampuan. Kedua, kesadaran bangsa dalam mengelola perbedaan sara. Ketiga, keanekaragaman budaya. Keempat, adat istiadat yang tumbuh. Kelima, berkembang di wilayah Nusantara. Kemudian, perbedaan tersebut hendaknya dimaknai sebagai kekayaan dan potensi bangsa, bukan dipertentangkan adanya kemampuan untuk mereaksi penyebaran ideologi asing, adanya kemampuan untuk mereaksi dan memecah dominasi ekonomi asing, mampu berperan aktif dalam percaturan dunia di era globalisasi. Dalam berbagai aspeknya, bertekad untuk membangun sistem budaya sesuai dengan ideologi nasional atau Pancasila dan Undang-Undang 1945, menyelenggarakan berbagai kegiatan budaya dengan cara melakukan pengkajian kritis dan sosialisasi terhadap identitas nasional seperti bahasa Indonesia lagi di Indonesia Raya, bendera merah putih, dan Garuda Pancasila. Adapun cara yang diyakini mampu membangun integrasi nasional sebagai berikut. Pertama, anggota masyarakatnya merasa berhasil saling mengisi kebutuhan-kebutuhan satu dengan lainnya. Kedua, terciptanya kesepakatan atau konsensus bersama mengenai norma-norma. Yang ketiga, nilai-nilai sosial yang dilestarikan. Yang keempat, dijadikan pedoman norma-norma. Yang kelima, nilai-nilai sosial dijadikan aturan baku dalam proses integrasi mengembangkan. Kemudian, membangun kebanggaan akan identitas nasional dalam bentuk lambang negara, dasar negara, lagu kebangsaan, bahasa nasional. Kemudian, bendera nasional melaksanakan kegiatan pembangunan yang adil sehingga peningkatan kesejahteraan rakyat, merata membangun rasa keadilan rakyat, menjaga. Kemudian yang terakhir, membangun rasa aman dan tentram rakyat. Baik, inilah penjelasan dari saya mengenai integrasi nasional. Terima kasih. Materi yang ketiga yaitu konsep dan urgensi konstitusi dalam kehidupan berbangsa. Konstitusi adalah seperangkat aturan atau hukum yang berisi ketentuan tentang bagaimana pemerintah diatur dan dijalankan. Oleh karena aturan atau hukum yang terdapat dalam konstitusi itu mengatur hal-hal yang amat mendasar dari suatu negara, maka konstitusi dikatakan pula sebagai hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara. Contoh konstitusi dalam kehidupan sehari-hari yaitu taat pada aturan lalu lintas, membayar pajak, tidak main hakim sendiri, menjalin persatuan, melaksanakan pemilu secara langsung, bebas, umum, jujur, dan adil. Perlunya konstitusi dalam kehidupan sehari-hari saya hubungkan dengan contoh tadi untuk memberi suatu rangka dasar hukum bagi perubahan masyarakat yang dicita-citakan pada tahap berikutnya, menjadikan landasan penyelenggara negara menurut suatu sistem ketatanegaraan tertentu yang dijunjung tinggi oleh semua warga negaranya, menjamin hak-hak asasi warga negara. Di sini kami akan menjelaskan topik tentang kewajiban dan hak warga negara dalam dinamika HAM di Indonesia. Hak adalah suatu yang mutlak dimiliki oleh setiap orang dari sejak lahir dan penggunaannya tergantung pribadi masing-masing, sedangkan kewajiban yaitu suatu yang harus dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.
Hak dan kewajiban merupakan suatu yang tidak dapat dipisahkan, akan tetapi terjadi pertentangan karena hak dan kewajiban tidak seimbang. Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk mendapatkan penghidupan yang layak. Tetapi pada kenyataannya, banyak warga negara yang belum merasakan kesejahteraan dalam menjalin kehidupan. Semua itu terjadi karena pemerintah dan para pejabat tinggi lebih mendahulukan hak daripada kewajiban. Jika keseimbangan itu tidak ada, akan terjadi kesenangan sosial yang berkepanjangan. Contoh hak yang ada di lingkungan sekitar saya, yang pertama, seorang anak berhak mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya. Yang kedua, seseorang dalam melakukan suatu pertemuan, seseorang itu mampu mengungkapkan pendapatnya. Yang ketiga, hak kita dalam keluarga, yaitu berhak untuk mendapatkan asupan makanan dan minuman. Yang kedua, contoh kewajiban di lingkungan sekitar saya. Yang pertama, masyarakat di lingkungan sekitar saya melakukan gotong royong atau kerjasama untuk menjaga kebersihan lingkungan. Yang kedua, masyarakat di lingkungan sekitar saya sangat menjaga toleransi antar umat beragama. Kewajiban dan hak sangat diperlukan karena dengan adanya kewajiban dan hak dalam kehidupan sehari-hari, maka masyarakat akan hidup sejahtera dan menumbuhkan rasa cinta antara masyarakat tersebut.